Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat dan selamat pagi. Agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Sabtu 4 Maret 2023, dengan judul Immanuel, Tuhan beserta kita, telah datang. Ayat inti terdapat di dalam Zakaria 2 ayat yang ke-10. Bersorak-sorailah dan bersukarilah, hai Putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, Yesus akan disebut orang Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Tentu kita sangat familiar dengan kalimat ini. Mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Saudara, jika kita melihat dalam kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab, baik yang ada di dalam Perjanjian Lama maupun yang ada di dalam Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana Allah menyertai akan umat-umatnya. Di dalam Perjanjian Lama misalnya, bagaimana Allah menyertai bangsa yang khusus, bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah, yaitu bangsa Israel. Ketika Allah hadir ada di sana, maka banyak peristiwa ajaib dibuat. Misalnya, dalam peristiwa 10 tulah yang ada di Mesir, ketika Allah menyertai mereka di satu tempat yang disebut dengan Tanah Goshen, Allah memberikan perlindungan kepada bangsa Israel. Sekalipun di seluruh Mesir terjadi tulah-tulah yang sangat mengerikan. Atau misalnya dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Bagaimana Tuhan membuka laut, membelah laut, dan bangsa itu berjalan dengan selamat menyeberangi akan lautan itu. Kemudian misalnya kita lihat juga di dalam Perjanjian Baru, ketika Allah ada di satu tempat, maka banyak hal terjadi, mujizat terjadi. Dalam satu peristiwa di pesta pernikahan di Kana misalnya, Allah ada di sana dan Allah menolong keluarga itu untuk pesta tetap berlanjut, sukacita tetap berlanjut, dengan mengubah air menjadi anggur. Atau banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi ketika Yesus ada di sana. Hari ini kita diberikan satu jaminan bahwa Immanuel, Allah, Yesus itu akan tetap menyertai kita, sebagaimana Ia menyertai bangsa Israel, sebagaimana Ia menyertai umat-umat Tuhan di zaman Perjanjian Baru. Luar biasa. Di poin yang kedua, selama pengembaraan bangsa Israel di padang belantara itu, lambang hadiratnya menyertai mereka. Allah memberikan perintah kepada Musa bagi Israel, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran 25 ayat 8. Dan ia bersemayam dalam bait suci itu di tengah-tengah umatnya. Selama pengembaraan mereka yang memenatkan di padang belantara itu, lambang hadiratnya menyertai mereka. Demikianlah Kristus mendirikan bait sucinya di antara tempat kediamannya manusia. Didirikannya kemahnya di samping kemah-kemah manusia, supaya ia dapat diam di antara kita dan membuat kita tahu benar tabiat serta hidupnya yang ilahi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsep bait suci adalah konsep di mana Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Kenapa Tuhan harus hadir di tengah-tengah umatnya? Tentu saja Tuhan ingin memberikan jaminan kepada umat-umatnya tentang perlindungan, tentang kesejahteraan, kebahagiaan, bahkan tentang keselamatan mereka. Dan itu sebabnya ketika Allah hadir, Allah menjadi perlindungan bagi mereka. Bait suci adalah tempat di mana Allah hadir. Sekarang, bagi saya dan saudara, di mana bait suci itu? Di hati saudara, di hidup kita. Tubuh kita ini adalah bait suci. Hidup kita ini adalah bait suci.
Allah akan hadir dalam kehidupan kita. Yang artinya ketika Allah hadir, Allah akan berdiam. Allah akan membuat tabiatnya nyata dalam kehidupan kita. Allah akan menuntun, Allah akan memberkati. Dan Allah akan memberikan hal ajaib, teristimewa, keselamatan, menjadi harapan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, biarlah mari kita bangun bait suci itu di dalam kehidupan kita. Kita sucikan, kita kuduskan. Karena itu adalah tempat di mana Allah hadir. Di poin yang ketiga, setiap anak Adam, baik pria maupun wanita, dapat mengerti bahwa khalik kita itu adalah sahabat orang-orang berdosa. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena Yesus datang untuk tinggal dengan kita di dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan telah maklum akan segala kesukaran kita dan turut merasakan segenap kesusahan kita. Setiap anak Adam, baik pria maupun wanita, dapat mengerti bahwa khalik kita itu adalah sahabat orang-orang berdosa. Karena dalam setiap doktrin anugerah, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, setiap penarikan ilahi yang ditunjukkan dalam hidup juru selamat tak kalah di bumi ini, kita melihat Allah menyertai kita. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 13 dan 18. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Allah mengerti akan setiap kebutuhan kita. Karena apa? Karena Allah tinggal dekat dengan kita. Allah menyertai kita. Allah akan menjadi penolong, penuntun bagi kehidupan kita. 3 poin utama bagi kita hari ini adalah, yang pertama, Yesus akan disebut orang Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Yang kedua, selama pengembaraan bangsa Israel di padang belantara itu, lambang hadiratnya menyertai mereka melalui bait suci. Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Dan yang ketiga, setiap anak Adam, baik pria maupun wanita, dapat mengerti bahwa khalik kita adalah sahabat orang-orang berdosa. Ia adalah sahabat kita. Ia mengerti akan setiap pergumulan kita, kesusahan kita. Oleh sebab itu, ia mau hadir di tengah-tengah kita. Terbukalah untuk kehadirannya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat yang luar biasa, di mana Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Allah rindu semakin mendekat kepada kami. Dan sejatinya kehadiran Allah adalah jaminan sukacita bagi kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat Sabat, selamat beribadah, agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.